Perkenalkan, namaku Donna, dan saat ini usiaku 25 tahun. Aku kini mengajar sebagai guru SD di salah satu sekolah di ibu kota. Kisah ini berawal saat aku mulai suka dan tertarik pada salah satu teman sekantorku yang bernama Ardi. Aku selalu membayangkan Ardi dan aku jadian dan pacaran. Hingga bayangan ini sering melampaui batas dan membuat aku cukup ingin untuk bertindak sesuatu yang mungkin jika tidak dilakukan akan sangat menyiksa pikiran serta keinginanku. Singkat cerita, hari itu aku sedang tidak ada kelas. Aku duduk di meja kerjaku, dan kebetulan Ardi juga ada di sana. Dan tentu saja, memandanginya saja sangat bisa membuatku merasakan getaran cinta yang begitu kuat, dan membuat pikiranku memikirkan sesuatu yang seharusnya itu tidak terjadi. Aku yang memang sudah tidak bisa lagi bertahan dengan semua itu, akhirnya tanpa sadar melihat pada sesuatu bagian yang sudah tidak bisa lagi aku jelaskan kondisinya. Denyutan dan cahiruan terasa mengalir, terus mengalir dan semakin dalam. Akhirnya, aku yang sudah tidak tahu harus bagaimana, berpikir untuk pergi ke toilet sekolah dengan niat agar apa yang ada ini segera berakhir. Aku memulai dengan pelan dan hati-hati. Aku berusaha sekuat tenaga menahan suara-suara yang bisa mengganggu sekitar. Tapi, sesekali tak bisa aku tahan dan terlepas juga. Tentu saja apa yang aku bayangkan saat itu kalian sudah tahu. Tapi, betapa cerobohnya aku. Ternyata pintu toilet itu tidak aku kunci meskipun tertutup. Tapi aku yang sudah tidak bisa berpikir jernih, tidak peduli dengan hal itu dan melanjutkan saja kegiatanku. Aku masih tetap berada di sini dan masih dengan bayangan aktivitas bercocok tanam bersama Ardi. Oh iya, aku jelaskan sedikit tentang siapa Ardi ini. Jadi, dia adalah guru olahraga baru di sekolah ini. Parasnya begitu tampan menurutku, dan tubuhnya kekar. Bayangkan saja, saat melihat Pak Ardi memberikan petunjuk cara meregangkan otot kepada para murid kelas 6. Membuatku semakin antusias untuk melanjutkan kegiatan itu. Kembali lagi, padaku saat ini, aku masih terus berada di toilet ini. Masih dengan kegiatan yang sama. Tapi, setelah beberapa lama dan sudah ingin sampai pada akhir kegiatan ini, tiba-tiba pintu toilet terbuka. "Bu Donna," kata orang yang berdiri tepat di depan pintu. Aku kaget. Ternyata itu adalah Pak Parman, yang mengedipkan mata beberapa kali saat melihat aku ada di situ. Dia adalah cleaning service sekolah yang usianya sekitar 40 tahun. Aku yang masih terkejut tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya aku berusaha untuk jongkok dan merapatkan kedua kakiku, tapi aku lupa menarik tanganku. "Pak Parman, tolong keluar," kataku dengan suara pelan. Namun, Pak Parman justru masuk, menutup pintu toilet dan menguncinya. "Kenapa, Pak? Tolong keluar," perintahku sambil mencoba memperbaiki posisi yang tidak sesuai. Pak Parman mendekat tanpa mengatakan apa-apa. Awalnya aku kaget, dan kini aku merasa panik dan tidak tahu harus bagaimana. Aku sangat khawatir jika ada orang yang mengetahui aku sedang berada di situ. Aku terus berusaha berbicara dengan Pak Parman dan meminta agar ia berhenti serta keluar dari tempat tersebut. Aku mencoba menjauh dari Pak Parman, tetapi dia tetap mendekat. Wajahnya semakin dekat dan aku merasa tidak nyaman. Aku merasa ada kontak yang tidak diinginkan di area yang seharusnya terjaga privasinya. Aku terus berusaha melepaskan diri dan meminta agar ia menghentikan tindakan tersebut, meski hanya bisa mengucapkan kata-kata dengan lembut. Pada suatu kesempatan, aku berhasil mendorong Pak Parman hingga ia terjatuh di lantai toilet. Aku segera mencoba memposisikan diri ke arah pintu, namun saat aku mencoba membukanya, tanganku dipegang oleh Pak Parman. Dia tampak tidak bisa mengendalikan diri dan tidak mendengarkan perkataanku, membuatku merasa tertekan karena kekuatannya. Ia berkata dengan lembut, "Bu Donna, biarkan saya," sambil mendekat. Aku merasa cemas melihat reaksinya yang tidak biasa. Dalam hati, aku hanya bisa bertanya, apa yang akan terjadi sekarang? Tanganku masih tertahan, dan ancamannya semakin membuatku tertekan,
Apalagi aku dikenal sebagai wanita yang anggun dan berkarisma di sekolah. Aku terus berusaha berbicara dengannya. Tetapi semua usaha tampaknya sia-sia. Pak Parman kemudian meminta izin. "Izinkan saya ya, Bu Dona," sambil mencoba memperbaiki posisinya. Aku merasa tidak ada cara lain untuk menghindari situasi ini selain beradaptasi dengan keadaan. Setelah beberapa saat, aku akhirnya bisa membantu Pak Parman dengan cara yang lebih baik. Aku berusaha mengendalikan situasi sebaik mungkin. Kegiatan tersebut selesai dengan baik, dan Pak Parman mengucapkan terima kasih atas bantuanku. Setelah semuanya selesai, aku beres-beres dan keluar dari ruangan dengan hati-hati. Bersyukur karena suasana sudah sepi. Aku kembali ke ruang guru dan melihat kepala sekolah serta 2 orang guru masih sibuk dengan urusan mereka. Aku merasa lega dan pulang dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, anakku bertanya, "Mama, kemana saja? Kok lama pulangnya?" "Mama ada rapat di sekolah, Nak," jawabku. Aku bertanya tentang keberadaan suamiku, dan ternyata dia belum pulang kerja. Aku segera bersih-bersih karena merasa kotor setelah kegiatan di sekolah. Setelah itu, aku merasa sangat lelah dan akhirnya tertidur pulas. Ketika aku terbangun sekitar jam 7 malam, suamiku sudah pulang dan bertanya tentang kondisiku yang terlihat lelah. Aku menjelaskan bahwa aku merasa ngantuk karena rapat yang berlangsung lama di sekolah. Malam itu, suamiku berniat mengajakku melakukan sesuatu yang biasanya aku nikmati. Meskipun aku merasa sedikit berat, aku akhirnya menuruti keinginannya.